Tak ada apapun di sekitarmu, hanya salju putih abadi Greenland sejauh mata memandang dan angin dingin menerpa wajahmu. Tidak ada isyarat bencana yang akan datang, kamu melangkah dan tertegun kaget, jurang membentang di depan kakimu. Tak berdasar dan gelap, jika melangkah lebih jauh, jurang itu akan menelanmu. Itu lubang Greenland yang terkenal. Terjadi pada pertengahan tahun 20-an, sekelompok ahli geologi sedang memindai permukaan gletser Hiawatha di Greenland dengan menggunakan radar ketika mereka melihat sesuatu yang sangat-sangat aneh. Sebuah lubang raksasa dengan kedalaman lebih dari 300 meter dan lebar hampir 31 kilometer. Cukup besar untuk memuat Washington DC atau Paris. Setelah menatap radar mereka cukup lama dan menggaruk-garuk kepala, para peneliti memutuskan untuk mencari tahu penyebab dari lubang sebesar itu. Mungkinkah erosi yang terjadi sekian lama, gunung berapi yang mengamuk, tumbukan asteroid, cacing pasir raksasa? Mungkin ide cacing ini sedikit berlebihan, tapi kamu tak akan pernah tahu tentang gletser purba ini. Bagaimanapun dalam kasus ini, satu misteri tampaknya mengarah ke misteri lainnya yang membuat para ilmuwan bingung selama beberapa dekade. Untuk memecahkan keduanya, para ilmuwan butuh sesuatu yang sangat umum di saat yang sama yang sangat penting. Kuarsa, salah satu mineral yang paling melimpah di kerak bumi. Tapi sebelum menggali lebih dalam topik ini, kita akan membahas fenomena aneh yang disebut peristiwa Younger Dryas. Untuk mengetahuinya, kita harus menyelam ke masa lalu sejauh 12.900 hingga 11.600 tahun yang lalu. Selama periode ini, planet kita jauh lebih dingin, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang perubahan iklim yang aneh di belahan bumi utara. Ada beberapa teori, salah satunya melibatkan perubahan arus di Samudra Atlantik dan lainnya tentang sesuatu yang besar yang menyemburkan bertonton debu ke udara dan secara efektif menghalangi sinar matahari. Dua hipotesis paling populer dan paling mungkin menyebutkan letusan gunung berapi dan tumbukan asteroid. Memang terjadi letusan gunung berapi di wilayah Jerman modern pada waktu yang tepat. Tapi mungkin juga ada objek luar angkasa menabrak planet ini pada periode tersebut. Sekarang kita kembali ke lubang yang ditemukan oleh para ilmuwan di Greenland. Ketika program Ice Bridge NASA dan Institut Alfred Wegener Jerman menemukannya, sepertinya mereka akhirnya menemukan penyebab peristiwa Younger Dryas. Tapi apakah benar asteroid yang menciptakan lubang raksasa itu dan menyebabkan suhu turun di belahan bumi utara? Untuk menguji teori ini, para peneliti membutuhkan kuarsa. Masalahnya, kuarsa murni memiliki struktur yang sangat sederhana, terbuat dari tetrahedra silikon oksigen yang saling mengunci. Efisien dan sangat cantik, lihat aja kristal prismatik 6 sisi ini. Karena strukturnya sangat sederhana dan komponennya sangat umum, kamu bisa menemukan kuarsa hampir di semua batuan di planet ini. Suatu ketika terjadi keajaiban, batuan yang lebih besar terkikis mendorong keluar potongan kecil pasir kuarsa. Ilmuwan yang menjelajahi lubang misterius tersebut mengumpulkan pasir kuarsa yang telah tersapu dari bawah gletser. Rasanya seperti melihat bebatuan di bagian paling bawah lubang tanpa harus benar-benar turun ke sana. Sangat praktis, jadi ketika memeriksa material, mereka menemukan butiran kuarsa dengan tanda-tanda bencana yang mengerikan. Ada PDF di seluruh pasir kuarsa. Bukan, maksudku bukan format dokumen. PDF singkatan dari Planar Deformation Features dan tampak seperti garis-garis yang terukir pada permukaan kristal. Garis-garis ini adalah tanda bahwa kamu memegang kuarsa kejut. Kuarsa ini terbentuk di bawah tekanan yang sangat besar ketika kristal internal terdorong keluar dari keselarasan. Tetapi hal yang paling menarik adalah kuarsa kejut hanya muncul di bawah pengaruh kekuatan yang kuat seperti benturan besar atau ledakan yang mengerikan. Dengan kata lain, penemuan kuarsa kejut di bawah gletser Hiawatha ini bisa menjadi bukti yang sangat dibutuhkan bahwa lubang tersebut merupakan kawah tumbukan yang sangat besar yang terbentuk saat benda angkasa yang sama besarnya jatuh di area tersebut.
Berdasarkan ukuran kawahnya, benda angkasa ini mungkin berdiameter lebih dari 1,6 km atau 2 kali lebih tinggi dari menara Burj Khalifa di Dubai. Meteorit sebesar itu tampak 3 kali lebih terang daripada matahari ketika melintasi langit dan akan menghantam bumi dengan kekuatan yang sangat besar. Dampaknya akan sangat besar sehingga akan menguapkan batuan dan melontarkan serpihan hingga ratusan kilometer. Langit akan dipenuhi debu yang meredupkan matahari dan menyebabkan penurunan suhu di seluruh planet. Coba tebak, bagian terakhir tentang penurunan suhu membuat para peneliti sangat bersemangat. Karena hal ini membuka kemungkinan dampaknya bisa saja berhubungan dengan peristiwa Younger Dryas. Untuk membuktikan ide ini, para ilmuwan memutuskan untuk menggunakan kuarsa lagi. Mereka memeriksanya lebih mendalam, mencoba menemukan dampaknya, dan mereka menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Kawah Hayawata ternyata bukan berusia 12.000 tahun, melainkan 58 juta tahun. Di satu sisi, para peneliti kecewa karena tidak dapat mengkonfirmasi teori mereka. Kawah tidak bisa menjelaskan kejadian dingin Younger Dryas, tapi di sisi lain, penemuan ini tetap merupakan penemuan mengagumkan. Sekarang bersiaplah untuk kejutan terakhir dari cerita ini dan masih berkisar tentang kuarsa. Ilmuwan lain baru-baru ini menemukan lebih banyak endapan kuarsa kejut di seluruh wilayah yang sekarang adalah bagian timur Amerika Serikat. Kuarsa ini bersembunyi di lapisan sedimen yang berasal dari zaman sebelum Younger Dryas. Menariknya, tidak ada kawah di sekitar lokasi tersebut, tapi kuarsa tak bisa berbohong. Kuarsa memberikan bukti adanya ledakan dahsyat. Hal ini membuat para ilmuwan berpikir hipotesis tabrakan mungkin saja benar, tapi alih-alih tabrakan bisa jadi ini adalah semburan udara. Komet besar mungkin saja pecah ketika memasuki atmosfer bumi sekitar 12.000 tahun yang lalu dan pecahannya bisa saja meledak sebelum mencapai bumi. Ledakan itu akan menyebabkan bencana kebakaran besar di seluruh benua Amerika Utara dan mengacaukan iklim sehingga memicu terjadinya Younger Dryas. Sepertinya kita harus menunggu lebih lama lagi supaya para ilmuwan bisa membuktikan lebih lanjut hipotesis ini, tapi bukan berarti tidak ada fenomena aneh lainnya untuk dijelajahi di Greenland. Contohnya lubang-lubang menarik ini, lubang ini memang lebih kecil dari monster yang kita bicarakan. Lubang yang disebut Moulin ini membawa air lelehan permukaan sampai ke dasar lapisan es Greenland. Lubang-lubang ini juga punya beberapa kejutan untuk kita. Rupanya, ukurannya jauh lebih besar dari yang kita kira. Itulah yang diklaim oleh sebuah penelitian terbaru berdasarkan pengamatan serta eksplorasi langsung. Yang lebih menarik lagi, volume besar ini mungkin mempengaruhi stabilitas lapisan es raksasa tersebut serta kecepatannya meluncur ke arah laut. Para peneliti menduga peningkatan kedalaman dan tekanan air di dalam Moulin dapat melumasi dasar lapisan es sehingga membuatnya bergerak lebih cepat. Tahu kan, seperti es batu yang lebih mudah meluncur di atas lapisan tipis es yang mencair. Sampai saat ini, kita hanya tahu sedikit tentang ukuran Moulin yang sebenarnya dan berapa banyak air yang bisa ditampungnya. Tapi sekarang kita tahu Moulin bisa berukuran raksasa. Tim ini melakukan 2 perjalanan ke lapisan es Greenland pada tahun 2018 dan 2019. Di tiap perjalanan, mereka menggunakan tali dan peralatan pendakian untuk turun sekitar 100 meter ke dalam 2 moulin yang terpisah hampir menyentuh permukaan air. Mereka menggambarkan pengalaman itu menakutkan. Bayangkan punggung kamu ada di tepinya dan yang kamu lihat hanyalah es kebiruan sepanjang kedalaman dan pandangan kabur ke dalam kegelapan. Satu-satunya yang kamu dengar adalah suara es yang sesekali jatuh, pasti sangat menakutkan. Di musim panas antara tahun 2022 dan 2023, lebih dari 100.000 orang mengunjungi Antartika. Iya, benua yang dikenal sebagai yang tertinggi, terkering, paling berangin, dan mungkin paling ekstrem di bumi. Tapi ternyata orang suka pergi ke sana untuk bersenang-senang, dan jumlah turis terus bertambah.
Kebanyakan pengunjung tiba dengan kapal pesiar, singgah di semenanjung Antartika yang beriklim sedang, mudah dijangkau, dan kaya fauna. Mereka biasanya turun di Teluk Veldes untuk kemudian menaiki perahu karet dan melihat gunung es, paus bungkuk, penguin, dan orca dari dekat. Selain itu, pengalaman kayak atau bahkan penerbangan helikopter juga tersedia untuk menikmati lanskap putih yang liar. Bagi mereka yang ingin tantangan lebih, ada kegiatan turis yang sedang naik daun banget di sana. Terjun payung, tapi hati-hati, mending jangan dicoba deh demi keselamatanmu sendiri. Buat yang punya nyali, terjun bebas di keindahan benua ke-7 adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tapi cuma sedikit orang yang berkesempatan terjun di sana. Bahkan perusahaan yang menawarkan pengalaman ini bilang cuma para skydiver yang benar-benar berpengalaman yang boleh. Soalnya bahkan buat yang pro, petualangan yang harusnya seru banget bisa dengan mudah berubah jadi tragedi. Seperti yang terjadi pada sekelompok 6 orang di bulan Desember tahun 1997. Hanya dalam waktu 30 detik, yang tadinya loncatan seru jadi perjuangan untuk bertahan hidup. Kelompok ini terdiri dari 3 orang Amerika, 2 orang Norwegia, dan 1 orang Austria, semuanya skydiver yang sangat berpengalaman. Salah satunya mantan Kapten Angkatan Udara yang sudah sekitar 750 kali loncat. Buat mereka, skydiving di Antartika mungkin seperti hobi santai biasa aja, atau malah kesempatan untuk ngerasain sensasi kebebasan yang paling maksimal. Bagian awal perjalanan mereka berjalan lancar. Mereka harus menunggu 4 hari di Chili sampai cuaca cerah di Patriot Hills, base camp yang terletak di Antartika. Jadi mereka cuma nongkrong di hotel menunggu hari H. Para penerjun payung dari Amerika dan Austria itu ingin bikin semacam rekor. Karena mereka bukan orang pertama yang loncat di atas kutub selatan, mereka mutusin untuk nyoba sesuatu yang beda. Salah satu dari mereka mengusulkan, daripada masing-masing loncat sendiri, mending mereka coba yang namanya relative work. Bikin formasi 4 orang di udara. Tahu kan pas orang loncat terus saling pegangan tangan dan kaki? Semua setuju kalau semuanya lancar mereka bakal bikin rekor dunia. Sayangnya itu nggak terjadi. Pada tanggal 3 Desember, akhirnya mereka terbang ke Antartika dan menginap di perkemahan Patriot Hills, tempat tenda-tenda warna-warni dipasang di dekat pegunungan Ellsworth. Waktu itu sedang musim panas di sana, jadi nggak sedingin yang kamu bayangin. Suhu di sana sekitar minus 10 derajat Celcius. Walaupun mereka nggak terlalu kenal satu sama lain, mereka cepet banget akrab karena kan mereka lagi seneng banget tuh. Dan mereka semua emang bener-bener gila sama skydiving. Sambil menunggu pesawat, mereka pakai baju lengkap dan ngecek alat masing-masing minimal 4 kali. Lalu, tibalah saatnya. Mereka naik pesawat dan ketika naik ke ketinggian 2.438 meter di atas kutub, beberapa dari mereka butuh oksigen. Biasanya penerjun payung nggak butuh oksigen di ketinggian segitu, tapi ini kan Antartika. Daratannya aja udah lebih dari 2.743 meter di atas permukaan laut. Jadi waktu itu mereka sebenarnya sudah di ketinggian lebih dari 5.182 meter, di mana udaranya tipis. Mereka berisiko kehabisan oksigen yang bisa bikin pikiran, penglihatan, dan waktu reaksi menjadi kacau. Udara tipis bikin masalah lain, resistensi yang lebih kecil. Jadi jatuhnya lebih cepat dan waktu untuk manuver juga lebih sedikit. Tapi waktu itu, di atas sana, mereka kayaknya terlalu semangat sampai nggak sadar bahayanya skydiving di Antartika. Udah nggak bisa balik lagi. Di titik keluar, mereka semua loncat, jatuh di udara tipis yang dingin banget dengan kecepatan sekitar 322 km per jam. Selama terjun bebas, mereka mungkin ngerasain suhu sedingin minus 73 derajat Celcius. Mereka hampir memecahkan rekor dengan bikin formasi di udara, saling berpegangan tangan dan kaki. Tapi ada yang gak beres. Salah satu orang Amerika, Michael Kearns, merasa bingung karena tidak punya patokan. Gak seperti loncat di atas kota di mana kita bisa melihat pohon atau gedung untuk tahu mana atas atau bawah. Antartika ini beda banget. Cuma ada kekosongan ribuan kilometer, sinar matahari, salju, dan es, semuanya berbaur jadi satu. Semua terlihat putih bersih.
Kearns langsung ngecek alatnya dan sadar dia sudah terlalu rendah, mungkin hanya sekitar 305 meter di atas. Ketinggian itu sangat berbahaya jika parasutnya masih belum terbuka. Usaha untuk memecahkan rekor pun gagal total. Kini yang ada hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup. Dia berpisah dari formasi rekan-rekannya dan menarik tali parasut cadangannya, tapi alat pembuka otomatisnya udah ngebuka duluan, mungkin sekitar 183 meter. Gak ada waktu lagi untuk mendarat dengan aman dan terkendali. Dia menarik kaki dan lututnya ke dalam, jungkir balik dan jatuh dengan posisi wajah terlebih dahulu ke dalam salju. Sunyi, Kearns mencari teman-temannya. Kedua orang Norwegia berhasil mendarat dengan selamat, tapi sayangnya 3 orang lainnya nggak selamat. 2 di antaranya bahkan nggak sempat membuka parasut mereka. Sampai sekarang nggak ada yang tahu persis apa yang salah, tapi botol oksigen di pesawat mungkin bisa jadi petunjuk. 3 penerjun payung yang menggunakan oksigen ketika di pesawat selamat, sementara 3 yang nggak pakai nggak ketolong. Seperti yang disebutin tadi, kekurangan oksigen bisa bikin otak kita kacau, kita mungkin merasa euforia atau bahagia, tapi hipoksia itu bahaya karena kita sering nggak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Selama terjun bebas, Kearns mencoba memperingatkan rekan-rekannya jika ada yang tidak beres. Dia mencoba melambai, tapi mereka cuma menengok ke dia sambil senyum dan terus melaju. Rasanya seperti menari di atas dek kapal Titanic alih-alih naik kapal sekoci. Mereka mungkin mikir masih punya banyak waktu. Apa mereka kebanyakan adrenalin? Atau mungkin mereka cuma ngerasain efek kekurangan oksigen? Ini pertanyaan-pertanyaan yang gak bakal pernah bisa kita jawab dengan pasti. Tapi kekurangan oksigen kemungkinan besar membuat mereka tidak sadar ketinggian. Suhu yang sangat dingin juga nggak membantu karena kondisi cuaca yang ekstrem bisa memengaruhi pengambilan keputusan. Pada ketinggian lompatan, suhunya sekitar minus 50 derajat Celcius dan hembusan angin dingin dari kecepatan mereka bisa membuat mereka terasa sedingin minus 129 derajat Celcius. Walaupun ini cerita sedih, nggak semua cerita petualangan di Antartika berakhir tragis kok. Tahun 2018 misalnya, Heather Swan jadi wanita pertama yang terbang dengan pakaian sayap di atas gunung es Antartika. Swan dan suaminya menerjang dinginnya udara, mengumpulkan semua keberanian mereka sebelum melompat dari ketinggian 3.658 meter. Mereka melesat di atas Union Glacier, tempat perkemahan di Ellsworth Land dengan kecepatan gila 180 km per jam. Tapi perlu ditegaskan lagi, cuma profesional yang udah jago banget yang bisa melakukan ini. Dalam kasus Swan, dia butuh 18 tahun latihan untuk siap melakukan wingsuit di Antartika. Kalau kamu udah menonton sampai sejauh ini, kamu mungkin jadi yakin kalau skydiving di Antartika sepertinya bukan ide yang bagus. Tapi gimana kalau cuma jadi turis? Nah, topik seru nih. Orang-orang yang udah pernah ke sana bilang pengalamannya tak terlukiskan. Menurut beberapa dari mereka, ada sesuatu yang benar-benar healing di tempat terpencil itu. Rasanya seperti di luar angkasa tapi masih di bumi. Pada saat yang sama, orang-orang yang sudah pernah ke sana kini jadi pihak yang ingin melindunginya dari turis. Beberapa dari mereka nyaranin untuk menikmati Antartika dari jauh aja karena jumlah turis yang besar bisa berdampak pada ekosistemnya yang rapuh. Di tahun 2023, lapisan es lautnya turun selama 6 bulan berturut-turut. Jadi para ahli bilang, sepertinya jalan-jalan ke Antartika nggak usah masuk deh ke daftar impian kamu. Malah kayaknya emang nggak usah masuk daftar impian siapapun. Bercak-bercak gelap di lapisan es Greenland ini bukan sembarang bercak. Setiap musim panas, es yang biasanya berwarna putih cerah berubah menjadi abu-abu keruh di area tertentu. Yang disebut zona gelap ini sudah sejak lama menjadi misteri besar sampai beberapa penelitian menemukan bahwa transformasi aneh ini terkait dengan penampilan ganggang berwarna merah, hijau, dan coklat yang aneh. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa ganggang ini terus berkembang, zona gelap semakin gelap, dan mikroba yang menakutkan mungkin mulai bermunculan. Sekarang seluruh dunia harus khawatir.
Lapisan es Greenland seperti selimut besar yang menutupi sekitar 80% pulau ini. Lapisan es ini sangat tebal sehingga menampung sekitar 8% es air tawar di dunia. Hampir sepanjang tahun, es terlihat seperti selimut putih raksasa yang tak tersentuh yang membentang di atas daratan. Namun ketika musim panas tiba dan suhu mulai meningkat, segalanya mulai berubah. Es mencair menampakkan area berbatu di sepanjang pantai, dan ketika kamu bergerak lebih jauh ke pedalaman, es yang tadinya halus dan putih menjadi lebih gelap. Ini adalah zona gelap dan mencakup area dengan panjang sekitar 400 km dan 100 km pada titik terlebar. Fenomena aneh ini terjadi pada dasarnya karena ada dua alasan besar. Yang pertama adalah karbon hitam. Sama seperti debu yang menumpuk di rak bukumu, es di Greenland juga memiliki masalah yang sama. Angin membawa campuran debu dan jelaga ke area es ini, tapi tidak seperti rak bukumu, kamu tidak bisa membersihkannya dengan kain. Dalam kasus Greenland, campuran kotor ini mengendap di atas es dan menempel selama ribuan tahun. Jadi, zona gelap pada dasarnya ditutupi oleh lapisan debu halus yang menumpuk dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014, para peneliti menganalisis campuran kotor ini dan menemukan bahwa area es yang lebih gelap dipenuhi dengan karbon hitam. Karbon hitam ini tidak muncul begitu saja, tapi sebenarnya semacam itu sih. Para ilmuwan percaya sebagian besar berasal dari asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan di Kanada Utara dan Alaska di masa lalu. Seperti yang bisa kamu tebak, karbon hitam berwarna hitam dan itulah sebabnya kenapa es terlihat lebih gelap. Sekarang alasan besar kedua perubahan musim panas di lapisan es Greenland berkaitan dengan ganggang yang disebutkan sebelumnya tadi. Kita kebanyakan berbicara tentang dua jenis ganggang, Ancylonema alaskana dan Ancylonema nordenskiöldii. Keduanya menyukai daerah berair dingin. Selama musim dingin, ganggang ini berada dalam keadaan tidak aktif di dalam es. Tapi ketika musim semi tiba, mereka mulai bermigrasi ke permukaan secara perlahan. Saat musim panas tiba, ganggang ini siap untuk mekar dan menyerap hampir 24 jam sinar matahari setiap hari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Biasanya ganggang ini berwarna hijau, tapi ketika terkena sinar matahari, warnanya berubah menjadi coklat sebagai cara alami untuk melindungi diri dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Dan perubahan warna ini juga yang membuat es di Greenland terlihat lebih gelap. Sejauh ini, hal ini merupakan perilaku yang normal. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah bahwa pertumbuhan ganggang ini semakin besar dan semakin besar setiap tahun. Hal ini terjadi karena mereka tumbuh subur dengan fosfor, nutrisi yang berlimpah di luar sana, dan berasal dari mineral yang disebut hidroksilapatit. Mineral ini ditemukan dalam sejenis batuan yang terurai menjadi partikel debu kecil yang kemudian diterbangkan oleh angin melintasi es. Ketika iklim semakin hangat, bebatuan semakin mengering dan angin yang lebih kencang membawa lebih banyak debu. Lebih banyak debu berarti lebih banyak fosfor yang menyebabkan lebih banyak pertumbuhan ganggang. Lihat kan, ini adalah sebuah siklus dan terus memburuk setiap tahun. Mempelajari hal ini sangat penting untuk memahami mengapa zona gelap terus membesar. Dari tahun 2000 hingga 2012 ukurannya bertambah 12%. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya kenapa kita harus peduli ya? Lagi pula es itu hanya menjadi lebih gelap kan? Nggak juga. Pikirkan tentang bagaimana kamu tidak tahan mengenakan pakaian hitam pada hari yang panas dan cerah. Pakaian tersebut menyerap panas dan membuatmu merasa lebih panas. Itu karena permukaan yang lebih gelap menyerap lebih banyak sinar matahari. Dan hal yang sama juga terjadi pada es. Bersama-sama, debu, karbon hitam, dan pertumbuhan ganggang bertanggung jawab atas sekitar 70% variabilitas albedo di lapisan es Greenland. Albedo hanyalah sebuah kata yang bagus untuk menggambarkan seberapa reflektif suatu permukaan. Jika kamu mengambil dua permukaan, yang satu putih dan berkilau dan yang lainnya gelap dan kasar, permukaan putih akan memantulkan banyak cahaya dan panas, memberikan albedo yang tinggi. Sebaliknya, permukaan yang gelap akan menyerap lebih banyak cahaya dan panas, sehingga memiliki albedo yang rendah.
Selama musim panas, lapisan es Greenland mengalami penurunan albedo. Ini berarti es menyerap lebih banyak sinar matahari dan peristiwa ini akan membuat es akan mencair lebih cepat dari yang seharusnya. Itulah sebabnya kenapa memahami apa yang terjadi di zona gelap sangat penting. Ini membantu memprediksi seberapa cepat lapisan es Greenland mencair dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi seluruh dunia. Lapisan es Greenland adalah yang terbesar kedua di dunia, mencakup area seluas seluruh daratan Amerika Serikat di sebelah timur Sungai Mississippi. Massa esnya yang sangat besar, rata-rata memiliki ketebalan 2,3 km. Sayangnya hilangnya es sudah semakin parah. Pada tahun 90-an, Greenland kehilangan sekitar 25 miliar ton es per tahun. Sekarang Greenland kehilangan sekitar 234 miliar ton es per tahun, itu hampir 10 kali lebih banyak es yang mencair setiap tahunnya. Menurut NASA, jika seluruh lapisan es di Greenland mencair, maka akan meningkatkan permukaan air laut dunia sekitar 7,4 meter. Hal ini bisa menjadi bencana besar bagi negara-negara pesisir dan kota-kota di seluruh dunia. Belanda bisa tenggelam, Bahama bisa hampir musnah, dan banyak pulau di Filipina berisiko menghilang. Semua ini mungkin tampak jauh dari kenyataan dan memang benar, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa dibutuhkan beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun agar lapisan es mencair sepenuhnya. Tapi penting untuk diketahui bahwa Greenland tidak selalu memiliki lapisan es setebal ini. Baru-baru ini, peneliti mengamati sedimen dari dasar inti es dalam 3,2 km yang diekstrasi dari pusat Greenland. Mereka menemukan tanah tersebut memiliki jejak kayu willow, serangga, jamur, dan bahkan benih bunga popi. Jadi fosil-fosil ini adalah bukti langsung pertama kita bahwa lapisan es Greenland mencair pada masa lalu sekitar 400.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Greenland merupakan rumah bagi lanskap tundra yang hijau penuh dengan serangga dan tanaman. Penemuan ini menarik sekaligus menakutkan karena menunjukkan lapisan es pernah runtuh dan mungkin lebih rapuh dari yang diperkirakan para ilmuwan. Ada kekhawatiran lain juga, sebuah penelitian baru-baru ini mengumpulkan air lelehan dari berbagai tempat di lapisan es Greenland. Mereka menemukan sampel air tersebut mengandung ratusan dan ribuan mikroba. Kekhawatirannya adalah mikroba-mikroba tersebut dapat terlepas ke lautan di masa depan, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa daerah yang dekat dengan tempat mengalirnya air lelehan gletser memiliki risiko lebih tinggi untuk berpindah ke inang baru, seperti dari hewan ke manusia. Meskipun para ahli percaya bahwa kemungkinan virus kiamat berasal dari gletser sangatlah kecil, tapi tetap bukannya tidak ada loh. Kenyataannya kita tidak tahu banyak tentang ribuan spesies mikroba yang hidup di permukaan es dan tidak ada data yang cukup untuk sepenuhnya memahami betapa berbahayanya organisme ini. Semua ini mungkin terdengar mengkhawatirkan, tapi kita tidak perlu panik dulu. Masih banyak yang belum kita pahami tentang apa yang membuat lapisan es Greenland menjadi gelap. Kita masih membutuhkan pengukuran yang lebih rinci tentang kelimpahan relatif debu, ganggang dan karbon hitam, serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mikroba yang berpotensi berbahaya ini dapat memengaruhi kehidupan kita. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin baik kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi, ada sebuah pintu misterius di tengah-tengah Antartika. Beberapa orang mengira itu adalah rumah peristirahatan Bigfoot atau pesawat ulang-alik dari film Star Trek. Atau mungkin sebuah pintu ke Agartha, kerajaan yang ada dalam mitos yang diyakini sebagian orang terletak di pusat bumi. Tapi para ilmuwan menyanggah semua teori khayalan ini dan menjelaskan bahwa apa yang terlihat seperti pintu misterius itu terletak di area es laut yang cepat. Letaknya di lepas pantai dan penuh dengan pulau-pulau kecil dengan perairan dangkal di sekelilingnya. Ketika es mengalir di sekitar bebatuan keras yang tersembunyi di bawahnya, hal ini dapat menciptakan pola yang terlihat aneh tetapi sebenarnya normal. Di sini esnya tergolong tipis, sehingga bebatuan di bawahnya memiliki efek yang besar pada bagaimana es tersebut bergerak.
Angin dingin di Antartika juga membentuk es dan salju sehingga terlihat seperti bentuk dan garis tertentu. Jadi pintu misterius itu hanyalah punggungan gunung berbatu yang menyembul keluar karena esnya sedikit mencair. Bagian atas pintu adalah ujung bebatuan dan sisi-sisinya adalah jalur bersalju yang ditinggalkan oleh angin kencang yang bertiup ke arah yang sama. Pada dasarnya, ini adalah gunung es yang terdampar dan mencair di satu tempat. Seorang YouTuber menemukan objek misterius lain pada tempat yang tidak biasa, tepatnya di lebih dari 241 km di lepas pantai Antartika, sebuah kapal es sepanjang 122 meter. Internet menjadi gempar dan penuh dengan berbagai teori, seperti bahwa kapal ini pasti berasal dari segitiga Bermuda. Namun tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah sebuah kapal dan bukan hanya sebuah bongkahan es. Dan ketika beberapa pengguna internet lainnya mengunjungi kembali tempat ini, mereka menyadari bahwa esnya mencair di musim panas dan benda yang diduga kapal itu pun hilang. Temuan Google Maps misterius lainnya di Antartika adalah sebuah piramida. Dan sebelum kamu membuat teori yang menarik tentang bagaimana orang Mesir kuno membangun pangkalan rahasia di sini, aku harus memberitahumu bahwa benda ini hanya sebuah gunung. Ini adalah bagian dari pegunungan tertinggi di Antartika yang membentang hampir sepanjang 402 km. Tapi ini bukan piramida pertama di benua ini, karena para penjelajah dari ekspedisi Antartika asal Inggris menemukan gunung lain yang berbentuk luar biasa dan menjulukinya piramida. Padahal yang satu ini bahkan tidak berbentuk seperti piramida. Ini dia salah satu penemuan di Antartika yang pasti tidak akan mengecewakanmu. Sebuah paparan es raksasa yang mengingatkan para ilmuwan pada Grand Canyon. Robot kapal selam khusus bernama Ren menjelajahi lebih dari 965 km di bawah es tebal dan membawa pulang rekaman menakjubkan berupa pegunungan es, lembah, dataran, dan pola meliuk-liuk yang seluruhnya terbuat dari es. Salah satu hal teraneh yang ditemukan Ren adalah lubang-lubang raksasa berbentuk mangkuk atau sendok di dalam es. Sayangnya para ilmuwan kehilangan jejak robot ini. Mereka berpikir bahwa anjing laut Weddell yang penasaran mungkin secara tidak sengaja menabrak Ren dan menyebabkannya tidak bisa bergerak. Untuk menghemat energi, Ren mungkin mematikan dirinya sendiri dan para ilmuwan tidak dapat menemukannya lagi. Namun mereka berharap bisa membuat robot baru dan terus menjelajahi ngarai es ini untuk melihat bagaimana pola-pola di bawah es bisa berubah selama bertahun-tahun. Ngarai Antartika yang sangat besar lainnya ditemukan akibat cuaca buruk. Sebuah tim ahli suara harus menghentikan sementara pekerjaan mereka di stasiun penelitian Casey karena badai. Daripada menunggu, mereka memutuskan untuk menggunakan waktu luang yang tak terduga itu untuk memetakan dasar laut di dekat Gletser Adams. Dan begitulah cara mereka menemukan ngarai yang memiliki kedalaman hampir 2133 meter dengan lebar hampir 9144 meter dan membentang lebih dari 45 km dari Gletser tersebut. Selama pemetaan, mereka hanya menemukan sebagian ngarai sebelum akhirnya mereka harus kembali ke stasiun penelitian. Namun ketika cuaca buruk datang lagi, kapal mereka kembali dan memetakan lebih banyak ngarai. Mereka bekerja di tengah ombak setinggi 4 meter dan angin yang sangat kencang. Namun mereka berhasil mendapatkan data dari sekitar 15 jam pemetaan untuk melengkapi peta mereka. Dalam perjalanan kembali ke Australia, mereka berhenti untuk terakhir kalinya. Dan sekarang mereka memiliki gambaran lengkap tentang ngarai tersebut. Mempelajarinya akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah gletser dan interaksi antara paparan es Antartika dan lautan. Lalu ada sebuah danau beku di Antartika yang disebut Danau Enigma. Untuk kurun waktu yang lama, orang mengira danau itu benar-benar beku. Tetapi dalam sebuah ekspedisi, para peneliti menemukan bahwa di bawah es yang tebal ada lapisan air yang tidak membeku sedalam 12 meter. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mereka mengebor esnya dan menurunkan kamera untuk mengeksplorasi apa yang tersembunyi di dalam sana. Air danau yang menurut mereka berasal dari Gletser Amorf di dekatnya, melalui jalur bawah tanah rahasia, dipenuhi dengan mikroba yang cukup aneh. Mikroba-mikroba kecil ini hidup di lapisan yang menutupi dasar danau. Beberapa lapisan ini tipis dan runcing, dan yang lainnya tampak seperti karpet kusut, atau bahkan seperti pohon kecil yang tumbuh hingga 40 cm. Banyak dari mikroba tersebut dapat membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis, seperti halnya tanaman.
dan ini membuat danau tersebut penuh dengan oksigen dalam jumlah yang tinggi. Salah satu penemuan yang paling keren adalah sejenis mikroba yang biasanya hidup di tempat dengan kadar oksigen rendah. Keadaan di Danau Enigma mungkin mirip dengan keadaan di satelit-satelit yang berlapis es seperti Europa atau Enceladus. Nah, bisa jadi satelit-satelit ini juga memiliki air tersembunyi di bawah lapisan es dan mungkin juga mikroba. Satu lagi penemuan yang mencengangkan dari Antartika, potongan-potongan kecil amber di batu lumpur yang ditemukan di tempat ini untuk pertama kalinya. Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari fosil akar, serbuk sari, dan spora yang terawetkan dengan sangat baik yang mereka temukan pada tahun 2017. Batuan amber membuktikan bahwa pohon penghasil resin pernah tumbuh di Antartika, bagian dari hutan hujan lebat yang ada di dekat kutub selatan selama periode pertengahan kapur. Saat itu, pohon-pohon harus bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kegelapan selama musim dingin yang panjang di Antartika. Para ilmuwan percaya bahwa mereka beradaptasi dengan cara tidak aktif untuk waktu yang lama. Potongan-potongan amber yang ditemukan para ilmuwan sangat kecil, tapi memiliki warna kuning dan oranye yang indah dengan permukaan bergelombang yang menunjukkan bagaimana resin mengalir keluar dari pohon. Resin ini kemungkinan besar bocor untuk melindungi pohon dari serangga, lalu terawetkan dengan baik karena air dengan cepat menutupinya dan menjaganya tetap aman dari sinar matahari dan udara. Seorang ilmuwan sedang mengamati citra satelit untuk mencari jejak coklat dari kotoran penguin dan menemukan 4 koloni baru penguin kaisar di Antartika. Koloni baru ini kemungkinan sudah ada selama bertahun-tahun, meskipun 3 diantaranya bukan koloni besar yang masing-masing beranggotakan kurang dari 1.000 penguin. Salah satu dari koloni baru ini ditemukan di dekat tempat yang disebut paparan es Lazarev, di mana dulunya terdapat koloni penguin yang lebih besar. Mereka mengira koloni ini telah punah pada tahun 2019, tapi tampaknya penguin-penguin ini sedikit berpindah tempat karena perubahan kondisi es laut. Jadi mempelajari mereka dapat membantu kita belajar lebih banyak tentang bagaimana penguin kaisar beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dahulu ada jaringan sungai raksasa di Antartika 40 juta tahun yang lalu. Para peneliti menemukan buktinya setelah mempelajari sedimen lunak dan batuan keras dari dasar laut yang membeku. Mereka melihat adanya sedikit unsur radioaktif seperti uranium dan timbal dan menemukan bahwa sedimen yang lebih dalam berasal dari zaman dinosaurus. Sedangkan yang lebih dekat ke permukaan berusia lebih muda dan memiliki pola yang menarik seperti yang kamu bisa lihat di delta sungai saat ini, seperti di sungai Mississippi atau Rio Grande. Para ilmuwan menemukan sedikit tanda kehidupan di pasirnya. Sungai yang pernah mengalir di sini bermula di pegunungan Transantarktik dengan panjang 1.496 km sebelum mencapai laut. Para peneliti terus mempelajari lapisan sedimen yang lebih muda dari sekitar 20 juta tahun yang lalu. Mereka berharap hal ini akan membantu mereka memprediksi seperti apa pola cuaca di bumi di masa depan. Antartika, dunia salju dengan suhu sekitar minus 43 derajat Celcius yang tertutup es selama jutaan tahun. Tapi dulunya nggak begitu. Para ilmuwan baru saja menemukan sesuatu yang terkubur jauh di bawah dasar laut yang seharusnya nggak ada. Butiran kecil ambar. Ini berarti Antartika dulunya penuh dengan kehidupan dan rimbun dengan pepohonan. Tapi sesuatu terjadi padanya. Sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat masa depan kita. Antartika sudah menjadi wilayah berangin kencang selama jutaan tahun. Gak ada pohon yang bisa tumbuh di sini sekarang. Tapi para ilmuwan yang mempelajari tanah itu memutuskan untuk mengebor jauh di bawah permukaannya. Mereka mencapai ribuan meter di bawah es, mengangkat lapisan sedimen kuno. Dan di sana, terjebak dalam waktu, mereka menemukan potongan-potongan kecil ambar keemasan. Amber adalah fosil resin pohon. Batu ini ditemukan di seluruh dunia, seringkali dengan potongan-potongan kehidupan purba yang terawetkan dengan sempurna. Serangga yang terperangkap saat terbang, serbuk sari yang membeku dalam waktu. Ekosistem kecil bisa terkunci di dalam butiran keemasan ini. Di setiap benua, selain Antartika, sampai baru-baru ini. Butiran kecil yang ditemukan berukuran 0,5 sampai 1 mm. Lebih kecil dari sebutir pasir, tapi sangat penting.
Butiran ini dulunya merembes keluar dari kulit pohon sekitar 90 juta tahun lalu. Yang lebih luar biasa lagi, ambar hanya dihasilkan oleh jenis pohon tertentu yang tumbuh di hutan hujan lembab dan beriklim sedang. Saat itulah ilmuwan menyadari Antartika dulunya adalah hutan hujan. Butiran ambar kecil itu yang hanya bisa dilihat jelas di bawah mikroskop menceritakan kisah nyata tentang ekosistem yang pernah ada. Sekitar 90 juta tahun lalu, selama periode kapur, saat dinosaurus menguasai bumi, Antartika mungkin saja tertutup hutan rimbun dan berawa-rawa, penuh dengan tumbuhan runjung, pakis, dan tanaman purba yang menjulang tinggi. Beberapa fragmen menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Itu berarti pohon-pohon yang menghasilkannya telah terluka, mungkin akibat kebakaran hutan atau parasit. Meski begitu, dan meskipun telah menghabiskan jutaan tahun di dasar laut, batu ambar ini nyaris terawetkan dengan sempurna, padat, transparan, dan bebas dari retakan. Biasanya ambar yang terkubur di bawah tekanan dan panas ekstrim akan hancur seiring waktu. Tapi yang ini, butiran ini mampu bertahan. Itu berarti mungkin masih ada butiran-butiran lainnya yang bisa ditemukan di dasar laut. Tapi ini bukanlah tanda pertama bahwa Antartika pernah menjadi tempat yang jauh berbeda. Awalnya dimulai pada tahun 2017. Sebuah tim ilmuwan mengebor jauh ke dalam dasar laut dekat gletser Pulau Pine di pantai barat Antartika. Mereka mengangkat inti sedimen, sampel tanah berbentuk silinder panjang yang terkubur selama jutaan tahun. Dan itu sungguh luar biasa. Di dalam lapisan-lapisan ini, mereka menemukan fosil akar, serbuk sari, spora, jejak-jejak hutan purba yang pernah tumbuh subur di sini. Dan itulah yang mereka pelajari sejak saat itu. Agar nggak merusak apapun, mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bekerja keras, memecah sedimen menjadi ribuan bagian kecil dan memindainya di bawah mikroskop fluoresen. Tim yang sama juga menemukan potongan teka-teki lainnya pada tahun 2020. Mereka menemukan lebih banyak sampel sedimen dari dasar laut yang mengarah pada daratan yang penuh pepohonan lebat, sungai, dan lahan basah. Sebuah dunia yang lebih mirip Pasifik Barat Laut atau Selandia Baru. Tapi, kenapa Antartika begitu hangat saat itu? Itu semua karena atmosfernya. 90 juta tahun lalu, kadar karbon dioksida di bumi sangat tinggi. Saat itu merupakan salah satu periode terpanas dalam sejarah, dengan suhu yang melonjak bahkan di kutub. Bayangkan saja, Antartika gak punya lapisan es. Sebaliknya, mungkin ada banyak serangga dan bahkan dinosaurus yang berkeliaran di hutannya. Tapi untuk tahu apa yang terjadi pada mereka, tim harus menemukan lebih banyak bukti. Antartika benar-benar tempat yang penuh misteri. Sulit untuk mempelajarinya karena tertutup salju dan es yang membuat kita bahkan gak tahu bentuk dan ukuran aslinya. Beberapa bagian lapisan esnya memiliki ketebalan lebih dari 4,5 km, setengah dari kedalaman Palung Mariana, palung terdalam di bumi. Untungnya, salju memiliki manfaat luar biasa, yaitu bisa membekukan segala sesuatu dengan sempurna. Lapis demi lapis, tahun demi tahun, salju mengubur masa lalu alam seperti kapsul waktu. Awalnya salju yang masih baru, lembut dan mudah bergeser tertiup angin. Tapi semakin banyak yang menumpuk, salju akan memadat, menekan kantong-kantong udara dan mengeras menjadi es yang padat. Tekanan pembekuan ini mengunci semua yang ada di dalamnya, mengurung tanaman dan hewan purba, dan bahkan seluruh lanskap. Dan semua benar-benar membeku dalam waktu, karena suhu dingin yang ekstrim memperlambat pembusukan. Suhu dingin juga menghentikan pertumbuhan bakteri, mencegah busuk, dan menjaga segala sesuatunya tetap utuh selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Itulah yang terjadi di Antartika. Para ilmuwan harus mencapai dasar salju untuk menemukan seperti apa tempat ini jutaan tahun lalu. Dan mereka menemukan sebuah dunia yang hilang dan terkubur di bawah bermil-mil es. Letaknya di bawah es paling tebal di Antartika Timur, dekat cekungan subglasial Aurora dan Smith. Bobot es yang begitu besar dalam waktu yang begitu lama benar-benar melindungi tanah dari erosi. Para ilmuwan menyebutnya hantu lanskap Antartika.
Daratan di sana nggak rata dan halus seperti yang terlihat dari atas. Mereka menemukan sungai-sungai yang dulunya mengalir bebas dan kini membeku. Lembah-lembah diukir oleh air. Bahkan 3 bukit besar yang berpuncak tajam. Tapi apa itu sebenarnya? Untuk memahaminya, kita perlu melangkah lebih jauh ke masa lalu, ke era saat Antartika masih menjadi bagian dari superbenua yang hilang. Ratusan juta tahun lalu, daratan yang sekarang kita sebut Antartika adalah bagian dari Gondwana, sebuah superbenua sangat besar yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika yang semuanya menyatu. Namun, seiring lempeng tektonik bumi perlahan menjauh, Gondwana pun pecah berkeping-keping. Antartika terkoyak, daratannya meregang dan retak. Lapisan es masif yang terbentuk setelahnya menutupi daratan yang pecah ini, mengawetkannya seperti fosil beku. Ketika es bergeser dan mencair seiring waktu, lembah-lembah terbentuk dan sungai-sungai purba kemungkinan besar membawa air ke arah pantai yang jaraknya ratusan mil dari tempatnya sekarang. Tapi itu bukan satu-satunya yang disembunyikan Antartika. Tanpa lapisan esnya, ini bukanlah benua yang mulus dan kosong. Lanskapnya begitu dramatis. Ada gunung-gunung menjulang tinggi, lembah yang dalam, bahkan gunung berapi. Di Antartika Barat, setidaknya 138 gunung berapi terkubur di bawah es. Salah satunya Gunung Erebus, masih aktif dan di dalamnya terdapat gua-gua vulkanik yang hangat di mana kamu bisa berjalan dengan mengenakan kaos. Kalau itu belum cukup aneh, Erebus juga memuntahkan emas. Ya, butiran emas yang sangat kecil dari dalam bumi. Para ilmuwan percaya hal ini terjadi karena magma, batuan sangat panas dan semi leleh di bawah permukaan bumi, membawa emas cair bersamanya ketika naik. Setiap harinya, Erebus melepaskan sekitar 0,09 kg emas yang bernilai sekitar $6.000 per hari. Dalam setahun, jumlahnya mencapai 29 kg atau lebih dari $2 juta berhamburan di langit. Sayangnya, sebelum mengambil sekop, kita harus ingat bahwa itu berupa partikel mikroskopis. Ukurannya seringkali lebih kecil dari 60 mikrometer, lebih tipis dari rambut manusia. Belum lagi, partikel-partikel ini tersebar di mana-mana hingga nyaris 1000 km jauhnya dari gunung berapi itu sendiri. Jadi, hampir mustahil untuk menemukannya. Tapi itu menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang keras dan terlihat seperti gurun pasir putih, masih ada banyak misteri yang menarik untuk dijelajahi. Sebagai contoh, entah bagaimana kehidupan masih bertahan di sana. Pada tahun 2017, para ilmuwan mengebor jauh di bawah es di paparan es Ross untuk mencari air. Tapi mereka malah menemukan sesuatu yang fantastis. Sebuah sungai tersembunyi di bawah es sedalam 500 meter, mengalir dalam kegelapan, dan di dalamnya ada ratusan makhluk kecil mirip udang. Mereka mengerumuni kamera, menghalangi lensa, menyambut para ilmuwan. Di gua-gua yang dalam di bawah es, bukti DNA juga menunjukkan jejak lumut, ganggang, dan bahkan hewan-hewan kecil yang gak dikenal. Jadi, ternyata bahkan di salah satu tempat paling sulit di bumi, kehidupan masih bisa ditemukan. Dan entah apa lagi yang akan kita temukan di Kutub Selatan.